Dia mele pacu-pacu kanca aku ngendeng maaf empoh na ayano sakit wah kedua lamun sida pura-pura nangis ku jamin sida mati ku jamin ini bisa kamu jadikan bukti dari orang tua kamu kirim ke orang tuamu bisa membunuh bukan berarti saya membunuh tapi mental kamu tuh saya yang tanggung jawab udah jangan bilang saya ada di sini sudah dari sini kamu sekarang rekam suara kamu mau ngomong baik-baik sama saya atau tidak. Iya. Ini bukti loh di teman cowokmu. Temanmu nih? Atau belum kenal? Teman. Teman, serius. Dan saya tahu kamu masih bohong. Iya, teman kakak kelas saya. Ya, setidaknya ini bukti ya. Tidak usah ngolok. Saya manggil kamu nih kedatangan. Tidak ada saya ngolok. Alasan adik lari apa sih, Don? Masingin Naya itu. Apa dia bilang Naya? Iya, dah habis itu lari deh. Itu lari saya. Jangan kayak anak kecil. Nangis. Kamu kan udah simpi. Jangan kayak gitu. Ini sudah ada bukti nih loh. Ini nanti kirim ke ibu saya ya. Ini saya mau bawa ke ibu saya rekaman ini. Terus terang. Agar apa? Agar ibu saya tidak salah paham loh. Kamu besar. Ya itu tadi potongan suara pada saat Agus itu ya yang kemudian diduga mempersuasi korbannya, merayu bahkan juga mengancam. Betulkah Pak Joko itu tadi adalah suara Agus? Bisa dikonfirmasi? Ya, itu suara Agus yang sedang mempersuasi seorang anak usia 14-15 tahun, usia SMP kelas 2. Di mana itu Pak? Di Taman Udayana. Dan inilah informasi-informasi yang kemudian disampaikan masyarakat kepada Komisi Disabilitas Daerah yang itu tidak kita tampilkan, ya harusnya akhirnya kemudian kami tindak lanjuti juga, kemudian bekerja sama dengan Lembaga Perlindungan Anak Kota Mataram untuk anak-anaknya. Kemudian untuk yang dewasa itu juga ada dengan teman-teman di Senyumpuan, BPHM, Satgas PPKS, UNRAM untuk kemudian menangani korban yang dewasa. Tapi Pak Joko kenal banget sama Agus Pak? Menyangka Agus berbuat seperti ini? Tidak, sebenarnya nggak kenal baik. Sebagai seorang disabilitas saya pernah melihat beberapa kali di Taman Udayana maupun di Sangkarenggang memang saya pernah melihat. Tetapi secara personal tidak melihat tidak kenal. Sejak hanya setelah kasus ini. Jadi setelah tanggal 7 Oktober ketika Polda menerima laporan, kemudian sekitar tanggal 9 Oktober lah kami diinformasikan oleh teman-teman di Polda bahwa ada disabilitas yang diduga melakukan tindak pidana. Sehingga kemudian KDD pada saat itu sudah mulai bergerak dengan teman-teman di Polda bagaimana memastikan hak Agus sebagai tersangka ini kemudian bisa terpenuhi. Nah itu yang kemudian kami lakukan. Salah satunya adalah kemudian melakukan pendampingan awalnya mereka tidak mau, Agus ini nggak mau didampingi, sama sekali nggak mau didampingi. Alasannya? Alasannya pokoknya dia hanya mau didampingi oleh ibunya. Sampai pada tahap ketika kemudian harus BAP pada saat penyidikan karena ancamannya ini adalah 12 tahun, akhirnya kemudian diminta lah KDD kira-kira siapa yang akan menjadi penasihat hukumnya. Oleh karena itu kemudian kami meminta bantuan sesama disabilitas yang kemudian advokat disabilitas daksa juga pakai kursi roda untuk mendampingi sampai pada proses penyidikan selesai. Yang kami miris Bapak tadi ada suara bunga sama temannya korban, teman MA yang menyatakan Agus ini dalam tanda kutip menjual rasa iba ke target-targetnya Pak. Ya. Oke, jadi setelah kasus itu viral, itu total yang kemudian masuk laporan di KDD, yang kemudian kita konfirmasi itu ada 15. Dari 15 itu 3 diantaranya adalah anak-anak. Nah dari 15 ini yang sudah menyampaikan, akhirnya diperiksa di kepolisian, total ada 7. 7 itu 5 dewasa, 2 anak-anak. Dan ada lagi yang memang sudah dipersiapkan mungkin 1-2 hari ini ada pemeriksaan lagi yang sudah siap untuk bercerita. Tetapi sisanya yang dari 15 itu masih tahap untuk kemudian diyakinkan oleh para pendamping yang tadi dari beberapa lembaga tadi untuk supaya dia berani untuk bicara dan berani untuk diperiksa di kepolisian. Dan betul Pak bahwa ada informasi salah satu dari para korban ini juga bahkan mengandung. Yang itu adalah informasi dari masyarakat, tetapi itu adalah satu anak yang sampai hari ini keluarganya masih belum mengizinkan kita untuk bertemu
termasuk keluarganya juga belum mau berbicara. Oke, artinya hingga saat ini Pak Joko mengetahui ada 15 korban yang diduga merupakan korban dari Agus. Tapi kalau tadi kemudian mendengar apa yang disampaikan oleh Pak Ainuddin, bahwa Agus menyangkal hingga saat ini adalah tindakan suka sama suka. Iya. Respon Anda Pak Agus? Ya tadi, sebenarnya kalau dilihat dari kasus ini kan sebenarnya tindakan persetubuhannya itu kan terjadi. Hanya ada dua Klaim ya? pendapat yang berbeda. Satu menyatakan bahwa itu adalah suka sama suka, itu dari saudara Agus. Yang satu menyampaikan bahwa itu dia melakukan terpaksa karena ada manipulasi psikologis. Nah itu yang terjadi di lapangan. Nah yang tadi disampaikan oleh Pak Ainuddin itu hanya satu korban yang memang menjadi pelapor pertama. MA Pak ya, temannya MA, Anas. Temannya Iya, teman Mas Anas. Anas. Sedangkan korban-korban yang lain ini kan kemudian dijadikan saksi di dalam kasus itu untuk menguatkan saja. Tetapi antara korban satu dengan korban yang lainnya itu tidak saling kenal. Tidak saling kenal. Sehingga memang hanya menguatkan saja. Pak, ini yang lagi rame soal mantra Pak. Agus menggunakan mantra-mantra, mungkin memperdaya kata, narasinya sangat manis sehingga korban luluh Pak. Ya kalau yang disampaikan ada beberapa yang menyampaikan itu ya, tetapi dalam hukum pidana kan ini nggak masuk ya. Kalau masuk kita ya mungkin kalau yang disampaikan oleh korban dengan kami dengan psikolog itu ya yang terjadi adalah manipulasi psikologis ya mungkin secara ilmiahnya ya. Oke, mungkin sampai di sana. Saya mau ke Mbak Devi dulu. Mbak Devi, tadi sampaikan bahwa ini korbannya bahkan sudah 15 Mbak Devi dan juga kemudian diduga korban juga masih akan bertambah dan di dalamnya ada memang manipulasi-manipulasi yang dilakukan oleh Agus sendiri. Ya, kalau bicara soal, saya akan melihat di dalam sudut pandang yang lebih luas, tidak hanya terperangkap pada kasus yang memang masih berlangsung dan masih diolah oleh aparat yang melibatkan dua kelompok rentan, yaitu apa? Perempuan dan kemudian teman disabilitas. Nah, tapi yang kedua adalah kita perlu apresiasi bagaimana aparat dalam hal ini juga memfasilitasi dua kelompok rentan ini gitu ya, dengan bagaimana misalnya Agus kalau nggak salah di rumah ya Pak ya, jadi tahanan rumah, jadi tidak di polisi kan, artinya ini bentuk keberpihakan dari hasil perjuangan Bapak juga. Ya, dan awalnya memang akan ada penahanan, tetapi secara manusiawi memang kita menganggap bahwa mungkin fasilitas belum memadai, maka kemudian kami merekomendasikan untuk tahanan rumah. Ya, artinya ketika itu disetujui itu satu bentuk kita perlu apresiasi lah, ada perlakuan yang baik untuk teman-teman yang dalam kelompok rentan. Tapi yang ketiga, ini menarik, dari tadi ada kata kunci manipulasi, lalu kemudian tadi ada kata mantra yang artinya kalau kita runut dari banyak sekali persoalan-persoalan seperti ini yang ini menjadi sangat luar biasa karena melibatkan kelompok rentan tadi. Praktek menggunakan kata mantra yang lalu ada iming-iming menyelesaikan masalah. Jadi mantra ini jangan dilingkari, diisolasi dalam isu mistis. Tapi mantra ini ada keinginan dari Agus untuk membantu menyelesaikan masalah. Di sini menariknya. Bayangkan ada sekian banyak orang sampai hari ini yang kemudian membutuhkan bantuan orang yang tidak dikenal untuk menyelesaikan masalahnya. Ini yang mendorong bahkan di dunia jauh sebelum pandemi sampai ada kementerian kesepian di dunia. Karena persoalan bagaimana masyarakat hari ini akibat persoalan digital itu mudah sekali terjebak dalam kesepian yang membuat dia kemudian sangat rentan untuk menerima bantuan yang bisa jadi tulus atau bisa jadi akal bulus. Nah, ini yang kemudian perlu kita pahami. Kebetulan saja lagi-lagi kasus ini karena ada kelompok rentannya. Kalau tidak ini setiap hari terjadi. Bahkan kerugian dalam konteks uang akibat orang-orang yang menawarkan bantuan dengan pendekatan emosional. Emosional itu kan macam-macam. Dia bisa ada 5 paling tidak. Dia tampil seakan-akan dia ikut marah akan masalah orang itu, atau yang kedua dia ikut pura-pura ikut sedih atau ikut merayakan. Nah, ketika orang-orang yang merasa kesepian, bentuk perhatian yang menyambungkan nyetrumnya lewat jalur emosi, itu orang akan rela lakukan apapun. Bahkan dalam konteks uang di Indonesia menurut data kepolisian kan sampai 63 miliar uang
Ini bahkan uang yang hilang karena korbannya secara emosional begitu terikat pada orang-orang yang memanfaatkan ketergantungan emosi tadi, akibat mereka tidak lagi mampu menemukan daya dukung sosial di sekitarnya, akibat mereka kesepian tanda kutip untuk menyelesaikan masalah tadi. Jadi kita perlu hati-hati melihatnya dari konteks itu, bukan hanya dalam konteks mempertanyakan kok bisa teman-teman rentan melakukan ini. Jangan terjebak pada itu. Hati-hati karena tiap hari terjadi praktek-praktek seperti ini. Oke, kita ke Pak Ainuddin menjawab. Tadi kami sudah putarkan Pak Ainuddin sebelum ke Mas Reza, Pak Arianto dan juga Pak Sugeng soal suara tadi, Pak. Suara rekaman yang dipastikan oleh Pak Joko merupakan suara Agus. Ada ancaman yang dilancarkan kepada korban, Pak Ainuddin. Bukti suara tadi, Pak. Ya, suara itu kami harapkan sebenarnya itu kalau di dalam hukum pembuktian maka harus ada keasliannya dan harus ada ahli yang menerangkan bahwa itu memang benar suaranya Agus. Tidak bisa kemudian Pak Joko dalam hal ini kan beliau ini selaku ketua komisi disabilitas daerah, kemudian mengkonfirmasi bahwa itu adalah suaranya Agus. Jadi keberpihakan daripada KDD itu di mana dalam persoalan ini? Kan mestinya harus bisa merunut. Oke, kalau itu suaranya Agus, kita harus bisa pertanyakan bagaimana caranya memperoleh, terus kemudian bagaimana caranya dibuat pada saat itu, sampai kepada tangan penyidik. Apakah kemudian penyidik mengatakan sudah ada itu ahli yang menerangkan bahwa ini adalah benar asli? Karena Agus sendiri mengatakan memang ya ada sebagian saya dengar kalau itu suara saya, tetapi tidak semuanya utuh seperti itu kan sudah ada dipenggal, dipotong apa segala macam, itu pun disampaikan itu. Jadi kami, nah itu masuk ke dalam ranah pembuktian, bagaimana kualitas pembuktian itu nanti gitu, di persidangan pengadilan kita lihat. Ya, memang rekaman itu sudah disampaikan ke teman-teman kepolisian dan sudah sudah ditarik di Krimsus kemarin datanya sebagai data dokumen elektronik yang kemudian dipakai untuk pembuktian. Itu dua alat bukti itu memang dari korban yang sudah diperiksa. Satu itu adalah rekaman dalam bentuk video tetapi hanya suara saja. Ya. Videonya ada, gambarnya ada tetapi tidak menunjukkan gambar orang. Tapi yang kedua itu adalah suara audio, memang rekaman audio yang direkam oleh korban ketika kemudian dia mengalami tadi yang dipersuasi oleh si pelaku. Oke, artinya pada saat itu memang korban dalam kondisi sadar ya Pak ya, bisa dipastikan seperti itu? Dalam kondisi sadar, jadi dua korban ini, satu korban dewasa dan satu korban anak itu sadar bahwa akhirnya dia merekam itu untuk jaga-jaga, gitu loh. Baik, kita boleh ke Mas Reza. Betul kata Mbak Devi tadi, kita jangan terjebak dan juga mendiskreditkan kelompok rentannya, tapi tipu daya, dugaan manipulasi kata demi kata sehingga korbannya terus berjatuhan. Bahkan jumlah laporan sudah 15 orang, Mas Reza. Siapa itu pemerkosa, siapa itu pelaku kekerasan seksual? Narasi yang berkembang belakang ini adalah ini monster yang fisiknya sangat kuat, yang punya stamina sangat hebat, daya cengkramnya juga sangat dahsyat sehingga bisa menaklukkan korban-korbannya. Tetapi anggapan sedemikian rupa tampaknya anggapan bypass. Dalam pengertian, kalau kita ingin sungguh-sungguh memahami tentang perilaku predator seksual, kita harus pahami bahwa ada 4 tahap yang dilakukan atau dilalui oleh para pelaku. Sebutan yang saya deskripsikan barusan itu, saya katakan sebagai anggapan yang bypass, anggapan yang potong kompas, karena seolah-olah kalangan tersebut, kalangan yang tidak yakin bahwa penyandang disabilitas bisa melakukan kekerasan seksual, langsung berfokus pada tahap keempat. Berarti, agar kita punya kesamaan persepsi, sehingga kita bisa mengevaluasi kembali simpulan kita tentang mungkinkah atau tidak mungkinkah penyandang disabilitas melakukan kekerasan seksual, kita mulai dari tinjauan tentang tahap pertama. Tahap pertamanya adalah intention, niat. Tahap keduanya adalah preparation, persiapan. Pada tahap kedua ini, seorang calon pelaku sudah mulai menimbang-nimbang. Modus apa gerangan yang saya akan gunakan? Ada 2 modus yang dominan dilakukan oleh para pelaku kekerasan seksual. Pertama adalah modus yang bisa membuat korban atau target ketakutan luar biasa. Intimidasi, ancaman fisikkah itu, ancaman psikiskah itu, tekanan atau apapun sebutannya yang sifatnya violent, yang mengandung unsur kekerasan,
yang mengandung unsur paksaan sehingga sekali lagi target merasa ketakutan. Itu modus pertama. Ada modus kedua dan ternyata menurut studi justru modus kedua inilah yang paling sering digunakan oleh pelaku kekerasan seksual. Modus ini diistilahkan secara populer sebagai grooming behavior. Jadi alih-alih membuat target merasa takut sehingga menghindar, justru pelaku akan membuai sedemikian rupa, membangun pertemanan, menawarkan kehangatan, mengiming-imingi perlindungan dan seterusnya, sehingga target tidak merasa bahwa orang yang ada di hadapannya adalah orang yang sesungguhnya akan melakukan kejahatan. Justru sebaliknya, target dengan grooming behavior yang dikenakan kepada dirinya akan menganggap ini adalah sosok yang teman sebaik, teman yang baik, teman yang sejati. Sehingga korban atau target merasa percaya, jatuh iba dan perasaan-perasaan positif lainnya, sehingga praktis dia masuk dalam kekuasaan si predator seksual. Hitung-hitungan di atas kertas, saya bicara secara umum. Kalau kita bicara tentang penyandang disabilitas dengan jenis tunadaksa, maka hitung-hitungan di atas kertas memang sulit bagi penyandang tunadaksa untuk melakukan modus yang pertama, yaitu modus kekerasan. Tetapi sebaliknya, mungkin akan lebih besar peluangnya bagi yang bersangkutan untuk berhasil mengincar targetnya sekiranya dia menggunakan modus berupa grooming behavior. Nah, kalau ternyata grooming behavior itu berhasil memikat target, masuklah ke tahap ketiga. Bagaimana kemudian si calon pelaku ini berusaha untuk menggiring korban betul-betul lebih masuk dalam lagi ke dalam kekuasaannya. Entah itu ke homestay, entah itu ke rumah atau manapun lingkungan yang betul-betul membuat korban masuk ke dalam kekuasaan si pelaku. Kalau tahap ketiga berhasil dilewati dengan baik, masuklah ke tahap keempat yang diistilahkan sebagai commission of crime. Yaitu momen ketika pelaku secara frontal melakukan serangan terhadap targetnya. Nah tadi saya katakan banyak kalangan yang sanksi bahwa penyandang disabilitas bisa melakukan kekerasan seksual karena apa? Karena mereka langsung membayangkan tahap keempat ini. Langsung membayangkan commission of crime ini, langsung membayangkan momen atau adegan ketika pelaku melakukan serangan frontal terhadap korbannya. Nah, kalau pandangannya atau anggapannya langsung ke tahap keempat, memang sulit bagi kita untuk memahami bahwa ternyata penyandang disabilitas bisa melakukan kekerasan seksual. Namun sebaliknya, kalau kita pahami tahap demi tahap, mulai dari tahap pertama, berlanjut ke tahap kedua, terusnya ke tahap ketiga dan puncaknya di tahap keempat, maka mudah-mudahan akhirnya kita bisa memahami bahwa siapapun itu, termasuk penyandang disabilitas sekalipun, sepanjang yang bersangkutan memiliki kecakapan berpikir untuk menerapkan siasat psikologis guna menaklukkan targetnya, sangat mungkin dia menjadi pelaku kekerasan seksual. Sangat mungkin bahkan Anda sampaikan. Saya katakan tadi, bermula dari niat. Oke. Karena dia sudah punya niat, dia melakukan persiapan, dia pilih modus mana yang akan dia gunakan, masuk ke tahap attempt, tahap penguasaan lebih lanjut, dan puncaknya adalah commission of Termasuk crime. juga modus yang dilakukan melibatkan sang ibu dalam berbagai manipulasi yang disampaikan. Peran ibu ini juga seperti apa? Karena kita tahu bersama, kita sempat melihat potongannya, sang ibu juga sempat menyampaikan bahwa selama ini dalam segala aktivitas saya membantu, memandikan, memakaikan pakaian, dan lain-lain. Apa yang bisa Anda lihat dari sini? Dijawabin nanti boleh ya, sesaat lagi usai jeda berikut ini.